Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang kita hormati dan muliakan malam hari ini adalah orang-orang tua kita, ayahanda-ayahanda kami, bunda-bunda kami yang hadir istiqomah di Jumat kedua dan Jumat keempat. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang istiqomah pengajian ke Masjid Darussalam Pasar Mandalay, insya Allah rezekinya Allah lancarkan, amin. Apapun permasalahan hidupnya Allah berikan jalan keluar, amin. Datang masanya malaikat maut mencabut nyawa, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan ketua masjid kita Bapak Iskandar beserta perangkat-perangkat, tak dapat disebut satu persatu. Kemudian yang kita hormati dan muliakan umarok kita, pemimpin kita di sini, yaitu Pak RW kita. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampek batanyu, kapulang tampek babarito. Kemudian ibu-ibu yang juga hadir pada malam hari ini, saya melihat beberapa wajah yang istiqomah, yang setiap malam berjumpa kedua dan keempat ini hadir. Kita doakan ibu itu insya Allah Allah berikan kesehatan zahir dan batin, amin ya rabbal. Semua jamaah yang hadir kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Ini kan live streaming ya. Siapa yang mengadakan pengajian dimanapun, contohlah Masjid Darussalam Pasar Mandalay, dibuatkan backdropnya yang mantap di belakang. Insya Allah siapa yang punya ide ini ditiru oleh masjid-masjid yang lain, akan mengalir pahalanya pada pengurus Masjid Darussalam Pasar Mandalay, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedih kita, iba hati kita seketika kalau beberapa pertemuan yang lalu sebelum Ustadz ceramah ada pantun dari salah satu jamaah kita. Kalau saya boleh mengatakan, beliaulah salah satu jamaah yang paling istiqomah. Betul. Kita sama-sama dulu kirimkan untuk Bapak Sudarman almarhum Al-Fatihah dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah Al-Fatihah kita malam ini itulah yang akan menjadi sitawasi dingin bagi beliau di alam barzahnya. Itu yang akan mendinginkan beliau di alam kuburnya. Demi Allah saya bersaksi, beliau itu insya Allah calon penghuni surga Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk almarhum Bapak Sudarman, sama-sama kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, bukan hanya yakin, bukan hanya ainul yakin, bukan hanya hakul yakin, bukan hanya yakin, ainul yakin, bukan, tapi kita hakul yakin. Al-Fatihah yang kita bacakan ini insya Allah sampai pada almarhum Bapak Sudarman. Amin ya Rabbal. Mana dalilnya Pak Ustadz? Tengok dalam kitab Roh, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata anak kontan, anak kandung Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Nanti kalau aku mati, tolong bacakan di atas kepalaku, kata Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, pangkal Al-Baqarah. Di ujung kakiku bacakan ujung Al-Baqarah. Saya ulang sekali lagi, Ibu. Apa kata anak Umar bin Khattab? Namanya Abdullah. Salah satu periwayat hadis Nabi yang paling banyak, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Nanti kalau aku mati, tolong bacakan di atas kepalaku pangkal Al-Baqarah, di ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Itu di pangkalnya apa? Alif lam mim, minimal 5 ayat. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, sampai 5 ayat. Al-Baqarah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang mati, disampaikan Al-Quran padanya, insya Allah sampai. Ibu, kalau kita nengok orang mati, nengok saudara kita yang sudah meninggal, biasanya yang kita baca apa? Surat Yasin. Pak Ustadz, boleh nggak kami baca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Karena Yasin itu adalah Al-Quran. Daripada ibu nengok orang mati lalu cerita yang tak tentu arah, maka lebih elok ambil surat Yasin, kemudian dibuka, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai selesai. Apalagi Yasin juga dibacakan oleh orang setiap malam Jumat, petang Kamis. Mana dalilnya Pak Ustadz? Man qara'a suratal Yasin fi lailatin, siapa orang yang baca surat Yasin pada satu malam, asbaha maghfirallah, subuh dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mana ibu yang baca surat Yasin petang Kamis kemarin, malam Jumat elok? Pak Ustadz, kalau kami baca Yasin tidak malam Jumat gimana? Kami baca malam Senin, kami baca malam Selasa. Boleh, karena dalilnya malam apa saja mantap dibaca. Fi lailatin, malam apa saja baca Yasin bagus. Apa yang kita dapat Bapak Ibu? Asbaha maghfirallah, subuhnya dosa kita sudah diampunkan Allah. Kalau kita baca Yasin siang gimana Pak Ustadz? Maghrib insya Allah dosa kita diampunkan Allah. Nah, ini salah satu amal. Jadi Yasin tidak hanya untuk orang yang meninggal, tapi amal harian kita. Pak Ustadz, kami tak sempat baca Yasin dalam setiap malam. Minimal sekali seminggu. Mengapa dipilih orang malam Jumat? Mengambil barokah hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari itu ada 7. Dari 7 itu ada sayyidnya. Sayyid artinya apa? Penghulu. Sayyid artinya pemimpin. Dari hari yang 7 ada pemimpinnya. Hari apa itu? Hari Jumat. Nah, di samping baca Yasin, hari Jumat jangan lupa, apa amalan kita? Baca surat Al-Kahfi. Kenapa baca surat Al-Kahfi? Dalilnya jelas. Apa kata Nabi? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa orang yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tak khatam malam Jumat, lanjutkan pagi Jumat, tak khatam pagi Jumat, lanjutkan siang Jumat, tak khatam siang Jumat, lanjutkan sore Jumat. Kalau kami baca Al-Kahfi Pak Ustadz, lalu sampai tamat, apa yang kami dapatkan?
ditembakkan oleh Allah. Adha'alahu min nur, ditembakkan Allah dalam hatinya nur, cahaya. Ma baina jumu'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Mana Bapak Ibu yang sudah baca surat Al-Kahfi hari Jumat ini, maka insya Allah hatinya diterangi Allah sampai Jumat yang akan datang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, kita doakan almarhum Bapak Sudarman. Insya Allah kita semuanya bersaksi beliau orang baik, betul. Kita semua bersaksi beliau orang soleh, kita semua bersaksi beliau orang baik. Maka insya Allah ditempatkan Allah ruh orang yang baik-baik di mana Pak Ustadz? Ruh orang yang baik-baik tempatnya Iliyin namanya. Apa namanya Bu? Apa namanya? Iliyin, tempat yang tinggi, mulia, terhormat. Ruh Pak Sudarman di mana Pak Ustadz? Insya Allah sudah dibawa malaikat ke Iliyin namanya. Amin ya Rabbal. Ruh orang yang jahat-jahat di mana Pak Ustadz? Yang jahat-jahat tempat ruhnya Sijjin namanya. Sijjin, tempat yang hina, rendah. Itu tempat siapa Pak Ustadz? Orang yang banyak dosa, banyak maksiat, diajak bertobat nggak mau, merasa hidup ini lama, padahal tiba-tiba malaikat maut datang. Nah, ini orang yang mati bawa dosa, bawa maksiat, tak sempat bertobat kepada Allah. Datang malaikat yang menemani malaikat maut. Malaikat maut tugasnya khusus mencabut nyawa dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Tapi ada malaikat yang mengiringi. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang penuh dosa, penuh maksiat, belum lagi bertobat kepada Allah, datang malaikat maut mencabut nyawanya, dikepakkan sayap sebelah kiri. Apa kata malaikat? Hai si fulan, ini tempatmu di neraka. Sakitnya mati yang macam kambing dikuliti hidup-hidup. Sakitnya mati macam mata kail masuk ke dalam kulit yang basah, disentapkan terikut daging padanya. Sakitnya mati seperti ditusuk oleh ratusan pedang di lubang yang sama beratus kali. Orang yang dikepakkan sayap sebelah kiri, datang malaikat dalam bentuk seburuk-buruk rupa, bertambah-tambah sakitnya. Tapi insya Allah almarhum Pak Sudarman di akhir hidupnya beliau itu amat soleh, beliau rajin ibadah. Tadi Pak Iskandar masih cerita, Pak Ustadz, beliau itu Pak Ustadz, saya bersaksi Pak Ustadz, demi Allah beliau itu orang baik. Bahkan kalau ke masjid, pulang ke masjid bonceng dengan saya Pak Ustadz. Yang datang kemarin malaikat apa? Yang datang kemarin menemani malaikat maut mencabut nyawa beliau, malaikat rahmat. Datang dengan bentuk seelok-elok rupa, dikepakkannya sayap sebelah kanan. Apa kata malaikat ini? Hai Bapak Sudarman, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan engkau bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini tempat Bapak di surga. Pak Sudarman sudah menengok tempatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita lagi nih yang nunggu antrian. Nggak tahu nih ibu-ibu nih, ya, entah ibu-ibu duluan atau bapak-bapak belakangan, atau bisa juga bapak-bapak belakangan ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu kematian, betul. Nah, tapi kita berdoa kepada Allah, insya Allah yang hadir istiqomah pengajian di Masjid Darussalam Pasar Mandalay, nanti datang masanya malaikat maut mencabut nyawa, yang akan datang malaikat rahmat mengepakkan sayap sebelah kanan. Amin ya rabbal. Nanti kalau kita mati, datang malaikat membawa kain kafan. Kain kafan itu gimana Pak Ustadz? Kalau di dunia jelas yang dibeli orang, di pasar kaget dibeli orang, di toko baju, lapiskan 3, 5, 7, 9 paling banyak. Tapi ternyata orang yang soleh, orang yang taat sama Allah, kalau dia mati datang malaikat rahmat membawa apa? Kain kafan dari surga. Yang pertama dibawa apa? Minyak wangi, harumnya tak ada yang menandingi. Minyak wangi dari surga. Yang kedua dibawa kain kafan. Untuk apa? Membalut ruhnya. Itu ruh Bapak Sudarman kemarin Pak, dibalut oleh malaikat rahmat dengan kain kafan dari surga. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya yang menghadap dalam keadaan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun
akan datang hari di mana harta tak berguna, kata Allah. Wala banun, anak-anak tak menolong. Yang menolong apa? Illa man atallah biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Insya Allah Bapak Sudarman meninggal dalam keadaan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar sekilas, karena malam ini kita bersedih, berduka, tapi kita juga tersenyum. Beliau berangkat dalam keadaan mengakhiri hidup dalam keadaan beramal soleh. Orang itu nanti kata Nabi ditengok di akhirnya. Pak, jangan pede hari ini kita menjadi ahli masjid, karena nggak tahu ending hidup kita ini macam mana. Maka orang yang paling hebat itu siapa? Istiqomah. Lebih baik satu istiqomah daripada 1000 karomah, kata ulama. Kalau engkau menengok ada orang yang bisa terbang di atas awan, kalau engkau bisa menengok ada orang berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, kata ulama. Kenapa? Karena jin dan setan juga bisa berbuat seperti itu. Tapi pandanglah orang itu tidak pada karomahnya, pandang ia dari istiqomahnya. Kadang kan banyak orang tuh kalau cerita sama orang, cerita karomah dia. Saya karomah, saya Pak Ustaz. Kalau bahasa Minang apa? Kiramai, keramat. Memanglah benar ada orang yang keramat, kita nggak menafikan itu. Para ulama dulu, wali songo, keramat itu wali-wali Allah. Tapi kalau ada orang yang punya karomah, biasanya dia tak mencerita-ceritakan karomahnya. Maka banyak orang yang ngaku-ngaku punya karomah, padahal istiqomah tak ada. Jadi orang yang dapat karomah itu siapa? Pasti orang yang sempurna istiqomahnya. Maka kalau ada Bapak Ibu di sini ingin dapat karomah, caranya gimana? Istiqomah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tak panjang, jadi di lain waktu dan kesempatan kita akan kembali bercerita tentang huru-hara kematian. Tidak ada yang paling dahsyat huru-hara yang menimpa manusia. Ada orang yang pernah merasakan longsor, ada orang yang mungkin pernah merasakan angin topan, angin puting beliung, ada orang yang mungkin merasakan gempa. Saya salah satu gempa Padang 2009, itu saya salah satu yang menyaksikan. Salah satu murid saya ngaji itu meninggal. Dia lari di lorong-lorong, akhirnya tembok yang ada di samping kanan kiri itu roboh. Itu saya menyaksikan betul. Tapi tidak itu ternyata huru-hara yang dahsyat. Apa huru-hara yang maha dahsyat? Huru-hara detik-detik seseorang dijemput oleh malaikat maut. Maka doa kita Bapak Ibu, jangan lupa ya baca doa ini lepas sholat. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada malam hari ini adalah 5 perkara. Apa judulnya tadi Pak? Mencari ketenangan hati dengan 5 perkara. Atau boleh juga dibalik, 5 perkara untuk mendapatkan ketenangan hati. Tapi yang tersebar di medsos, di grup kita, mencari ketenangan hati dengan 5 perkara. Saya mau tanya dulu, mana bapak yang hatinya nggak tenang sekarang? Ada? Mana ibu yang hatinya gelisah, yang nggak tenang? Inilah obatnya. Maka malam hari ini, cuma kalau kita tengok jam 20.51, jam 9. Jadi waktu kita ini memanglah pendek. Kita sepakat jam setengah 10 selesai. Itu pun sudah ada nanti sesi tanya jawab dengan anak-anak. Anak-anak Ustadz siap ya? Duduknya paling rapi, suaranya paling tenang. Dengarkan tausiah. Karena acara inti seperti biasa. Apa acara inti kita? Makan malam bersama. Tak tahulah menunya malam ini apa. Entah lontong, entah soto, entah sate, entah bakso, tak tahu. Nah, pokoknya ibu-ibu jangan pulang dulu.
Bapak-bapak jangan pulang dulu. Saya lah barulah dapat kabar, rupanya bapak ibu ini bertahan bukan karena ustadznya. Karena apa? Karena makanannya. Insya Allah enggak ya. Dua-duanya Pak Ustadz. Karena ingin dengar tausiah iya juga, karena menanti makan malam iya juga. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang kalau kita tanya kabarnya, ceritanya selalu cerita susah. Padahal kalau kita tengok semuanya berkecukupan. Rumah besar, mobil besar, apalagi istrinya pun besar. Nah, jadi mohon maaf, jadi semuanya hebat. Rumahnya, kendaraannya, usahanya, keluarganya nampak kasat mata zahir luar biasa. Tapi kalau kita tanya gimana kabar Pak Haji misal nih, maka ceritanya selalu susah Pak Ustaz. Susah. Ibu-ibu juga begitu. Nampak ibu itu kalau kita tengok sekilas glowing. Kita tengok sekilas luar biasa, amazing. Tapi kalau ditanya ceritanya selalu cerita susah. Lalu sebenarnya kita ingin mengkaji lebih dalam di mana sebetulnya letak kesusahan hati. Maka inilah yang disampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teringatlah kita lagu dari salah satu seniman Indonesia. Beliau hari ini hijrah dan menjadi ustadz, tapi tidak berceramah tabligh akbar. Beliau menyampaikan dakwahnya lewat lagu, namanya Opik. Tahu ya? Nah, ingat lagu Opik yang terkenal? Judulnya Tombo Ati. Ibu-ibu hafal ya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Hah? Mana suara ibu-ibu? Ibu-ibu kalau ada organ tunggal semangat dia. Kalau ada tausiah dia nyanyi sedikit tak mau. Yang pertama apa? Baca Quran dan Nah, inilah yang pertama. Sepertinya pertemuan kita ini akan ada 2 sesi ya. Jadi malam hari ini bisa 2 atau 3 poin saja. Nanti yang 3 atau 2-nya kita sisakan di pertemuan berikutnya. Setuju Pak RW ya? Setuju Pak Iskandar ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Yang pertama, obat hati yang paling mujarab, obat hati yang paling manjur, obat hati untuk membawa jiwa ini pada ketenangan. Kata ulama benar yang disebut oleh Opik. Apa itu? Orang yang dapat membaca Quran dan juga faham dia dengan maknanya. Sekarang kita kesampingkan sejenak dulu. Ibu-ibu baca Quran itu enggak dengan maknanya. Soalnya kalau kami baca Quran kami tak tahu artinya Pak Ustadz. Yang kami tahu dari Al-Fatihah itu 2 aja. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu aja kami yang tahu. Habis itu Pak Ustadz nggak ngerti lagi. Nah inilah hebatnya Quran. Quran itu jangankan belum lagi kita paham dengan artinya, belum lagi kita mengerti dengan tafsirnya, dengan membacanya saja maka sudah datang ketenangan dalam hati. Jangankan ketenangan, bagi orang yang sakit Quran itu akan menjadi obat baginya. Maka nama lain dari Quran itu apa? Asy-syifa. Artinya apa? Obat. Saya mau tanya, Ibu, kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang kesurupan, kalau ada orang yang diganggu jin, kalau ada orang yang dimasuki setan, maka dibawa ke tempat ustadz yang pandai meruqyah. Ustadz pandai meruqyah Pak Ustadz. Saya kalau karyawan setan pandai, tapi kalau sudah supervisornya saya nggak bisa. Apalagi udah GM-nya, general manajernya, itu Ustadz Daud yang pandai itu. Ustadz Daud Bukhari sama Ustadz Rio Arafat. Saya jujur aja, karena banyak jamaah ini bertanya sama saya, Pak Ustadz tolonglah ruqyah Pak Ustadz, ada anak nih. Itu saya tak berani tuh. Tapi kalau saya tengok-tengok sedikit tuh masuk tuh baru karyawan-karyawan, apalagi yang masih kontrak-kontrak, itu bisa.
Ya, tapi kalau udah yang permanen tuh nggak bisa lagi. Orang yang kena kerasukan jin, masuk setan, atau orang yang sedang dalam penyakit, bawa dia ke dokter, tak tahu dokter sakitnya apa. Ternyata mengobatinya dengan apa? Dengan bacaan Quran. Satu lagi apa? Orang yang rutin membaca Quran sebelum tidur, insya Allah malam itu ia tak akan sanggup. Siapapun orang jahat yang mau membuhul-buhul tali untuk apa? Menyihir-nyihir kita, maka ulama mengajarkan sebelum tidur jangan lupa baca yang 5. Mana tuh yang 5 Pak Ustadz? Yang pertama Al-Fatihah sekali, yang kedua Qul a'udzu birabbin nas sekali, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq sekali, yang keempat ayat kursi sekali, yang kelima Al-Ikhlas 3 kali. Nah, ini kita sampaikan juga kemarin pengajian di rumah almarhum Pak Sudarman di atas lantai 2. Ibu-ibu masih ingat ya? Saya ulang sekali lagi. Anak-anak simak, nanti Ustadz tanya ini. Kalau mau tidur jangan lupa bekali diri, lindungi diri, pagari diri dengan bacaan Quran. Apa yang kami baca Pak Ustadz? Yang pertama Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua Qul a'udzu birabbin nas sekali, An-Nas. Yang kedua Al-Falaq sekali, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat ayat kursi 1 kali. Yang kelima Qul huwallahu ahad 3 kali. Siapa orang yang membaca ini sebelum tidur, kemudian tiupkan ke telapak tangan, usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata ulama? Insya Allah siapapun yang mau berbuat jahat padanya, sihir-sihir mantan-mantan dulu waktu ibu gadis-gadis, itu tak akan mempan. Insya Allah orang yang ingin buat jahat sama kita, terpagarlah dirinya dengan bacaan Quran. Tapi kalau ibu yang dapat kasur ketemu bantal langsung hilang, itu saya nggak jamin ya. Kita tambah kemarin satu lagi waktu pengajian di rumah almarhum Pak Sudarman. Insya Allah banyak doa kita untuk Pak Sudarman. Insya Allah kita yakin dan percaya besok kita ketemu beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita tambah kemarin ibu? Siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali menjelang tidur? Saya mau tanya, Bismillah itu Al-Quran atau tidak? Dalam surah Al-Fatihah Bismillah itu ayat pertama. Yang tidak mengatakan Bismillah ayat pertama dalam Al-Fatihah satu saja. Siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Maliki tak memasukkan Al-Fatihah ayat pertama. Jadi mulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin, atau ayat satunya. Makanya kalau kita bermazhab Imam Maliki, sholat kita di masjid, ternyata masjid itu memakai mazhab Imam Malik, maka imamnya tak akan ada baca bismillah. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, bahkan keras disebut bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pakai Imam Hambali dan Hanafi, disebut juga bismillahnya walaupun kecil, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bismillah itu juga ayat Quran. Apa kata ulama? Siapa yang membaca bismillah 21 kali menjelang tidur, maka dijaga rumahnya oleh Allah dari segala macam bentuk kebinasaan. Rukonya dijaga Allah, rumahnya dijaga Allah. Apa amalannya? Menjelang tidur malam baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan terjadi kebakaran. Allah lindungi dari maling. Apalagi Allah lindungi dari semua macam bentuk yang hilang. Hilang mobilnya, hilang motornya, hilang duitnya, hilang emasnya.
Ibu-ibu, ibu baca bismillah 21 kali menjelang tidur, insya Allah dijamin malam itu suami ibu juga nggak akan hilang. Mana ibu yang suaminya suka hilang malam? Kalau ada, bacakan bismillah dekat suami itu 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditanya bapak itu, kenapa ibu baca bismillah dekat telinga abang? Biar abang nggak hilang malam ini. Ya, itu amalannya. Nah, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang kita muliakan malam hari ini. Jadi orang yang ingin datang ketenangan pada dirinya, orang yang ingin datang ke lapangan pada jiwanya, ternyata resep pertama adalah obati hati, cari ketenangan hidup dengan banyak membaca Al-Quran. Ada ibu yang tak hafal Quran kalau hafal mungkin agak ini ya. Ada ibu yang tak pandai baca Quran, tak payah angkat tangan, tak usah. Kalau ibu yang tak bisa baca Quran, jangan putus asa, Bu. Gimana caranya? Tak payah ibu masuk TPA juga, tak usah. Gimana caranya? Datangkan ustadz ke rumah. Tapi jangan Ustadz Caniago sibuk. Cari ustadz yang lain. Cari ustadz siapa misalnya yang bagus baca Qurannya, datang ke rumah. Kalau enggak, bikin di masjid kita ini hari apa misalnya Pak RW, Pak Iskandar ya, buat. Bukan ceramah, kasih satu papan tulis di atas, di depan macam ini, atau tak pakai papan tulis, pokoknya duduk melingkar saja. Judul kajiannya apa, judul acaranya apa, buat aja acaranya Tahsinul Quran. Itu yang paling cocok ibu undang, bapak undang siapa? Ustadz Rio Arafat Al-Hafiz. Bagus beliau. Nah ya, kalau masalah solawat mau belajar, Ustadz Daud Bukhari, bagus. Masalah ilmu Quran, Ustadz Rio Arafat, buatkan. Mana bapak-bapak, ibu-ibu yang masih gagok-gagok baca Quran, undang Ustadz Rio Arafat. Buat judulnya Tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran. Kenapa? Karena kalau ada ibu bapak yang hari ini bertahan dengan ketidakpandaiannya, nanti di hari kiamat rugi besar. Kenapa rugi? Karena ternyata di samping ada syafaat dari Allah, karena ternyata di samping ada syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari Al-Quran. Mana dalilnya Pak Ustadz? Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah itu Quran. Kenapa Quran mesti dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, menolong orang-orang yang hari ini dekat dengan Al-Quran. Ibu jangan putus asa, bapak jangan putus asa. Yang sudah bagus baca Qurannya lebih dibaguskan lagi. Yang tidak bagus baca Qurannya, belajar kita dari sekarang. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa. Jadi kalau ada bapak ibu bertahan dengan ketidakpandaiannya, dari sekarang saya katakan Pak, nanti jangan tuntut saya di hari kiamat ya. Sudah saya sampaikan ini dari sekarang, bapak ibu rugi besar. Jangan malu kita, enggak malu. Tapi kalau kita masuk pula duduk di TPA, di MDA, malulah. Buatkan acara khusus. Ini insya Allah nih akan direspon oleh pengurus kita nanti. Daftar dulu siapa yang nanti mau ikut. Sudah ada murid agak 10-12 orang start pengajian. Nanti mulai gabung. Siapa gurunya? Jangan jauh-jauh, Ustadz Rio Arafat Al-Hafiz, saya rekomendasi. Insya Allah bisa kita nanti baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, Quran itu yang akan membawa ketenangan pada diri kita. Di samping Quran itu obat. Salah satu Quran itu obat apa? Hadis sahih. Ada seorang sahabat Nabi pergi ke satu kampung. Di kampung itu orang tahu kalau yang datang ke kampung itu adalah orang yang pernah bersua dengan Rasulullah. Lalu di kampung itu ada seorang anak kepala suku, yang gila. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tertolak dari penyakit gila. Amin ya rabbal. Bapak ibu, kalau tidak ingin gila gimana caranya? Jangan pernah tidur di waktu asar ya.
Siapa yang tidur di waktu subuh, maka rezekinya dipatok ayam. Gitu ya. Rezekinya hilang. Siapa yang tidur di waktu asar, dia tinggal memilih di antara dua, mau jadi pikun atau jadi gila. Ya. Anak kita sengantuk-ngantuk apapun, saya punya anak, sengantuk apapun anak, kalau asar tuh saya paksa dia untuk tidak tidur. Nanti kebiasaan ngantuk jangan tidur. Termasuk juga anak kecil kita dari sekarang, sore itu jangan tidur, karena itu waktu yang paling bahaya untuk kita tidur. Kata ulama, pilih aja satu di antara dua atau kedua-duanya. Orang yang rajin tidur di waktu asar, maka pilihlah mau jadi pikun atau gila. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak kepala suku yang gila. Lalu apa kata orang padanya? Hai anak muda, engkau kan sahabat Nabi, engkau kan bersua dengan Nabi, tolong obati anakku ini, kata kepala suku. Anaknya gila. Dia mengatakan dia tak pandai takut, orang mengepungnya. Kalau dia dipaksa untuk mengobati, dia bukan tabib, dia bukan orang yang pandai mengobati orang. Lalu dia pikir-pikir, apalah, gimanalah caranya aku bisa mengobati orang ini. Akhirnya dia teringat satu ayat dalam Quran, satu surat dalam Quran, surat Al-Fatihah. Dibacanya surat Al-Fatihah tanpa menelan air ludah. Kita kalau baca Al-Fatihah itu kan masih nelan air ludah. Ini dicarinya resep, dicarinya teknik. Gimana teknik baca Al-Fatihahnya? Dibacanya Al-Fatihah tidak menelan air ludah. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Mau praktek nggak ibu-ibu nih, bapak-bapak? Nah, coba praktek nanti ya. Dibacanya Al-Fatihah tanpa menelan air ludah. Begitu air ludah sudah terkumpul di mulut karena tidak ditelan-telan, dan sampai pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Air ludah yang terkumpul tadi tiba-tiba disemburkannya pada orang gila tadi. Sehat walafiat. Mana jamaah nih agak gila-gila tanggung, semprotkan sama dia. Bacakan Al-Fatihah, jangan telan air ludah, habis itu semprotkan. Ya, insya Allah ada jaminannya Pak Ustaz. Coba aja lah dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi hadis nih, riwayat nih sahih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini yang pertama, obat hati yang pertama yang insya Allah kalau dibaca akan membawa ketenangan pada diri kita. Caranya adalah memperbanyak membaca Quran. Jadi malam hari ini saya ngajak Bapak Ibu semua, jangan lagi bertahan dengan bacaan Quran kita yang hanya dari kampung dulu. Jangan hanya bertahan dengan bacaan Quran kita yang itu-itu saja. Contoh, ada satu surat, ada satu ayat Al-Baqarah nih di awal-awal, masih kita dengar lagi sebagian orang membaca masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Nanti belajar sama Ustaz Rio. Yang betul gimana Pak Ustaz? Mathaluhum kamathalil ladzi Makanya kalau kita belajar ada bedanya huruf, ada tha, ada za, ada za, ada za, tu zaidu, ada sa, ada sya, ada so. Betul ya? Itulah yang harus kita pelajari. Ini orang ini rata aja semuanya. Apalagi memang ibu-ibu yang mengandalkan baca Quran, rupanya nggak pandai baca Quran. Dibacanya lah apa itu? Huruf latennya. Kebetulan wirid Yasin. Jadi ketika giliran ibu tuh membaca, Bu, sore ini giliran ibu yang mimpin Yasin ya. Ayolah. Dibacanya surat Yasin, ditengoknya huruf Latin di bawah. Alhamdulillah ada Latinnya di bawah. Gimana cara ibu tuh membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Betul itu?
Hanya nggak boleh keras. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Hanya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Kenapa ya asin? Karena A-nya double. Jadi dibacanya ya asin. Contoh ya. Insya Allah tuh nggak ada di Mandalay. Amin ya Rabbal. Di mana adanya Pak Ustaz? Dekat-dekat sini juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau ingin hati ini jauh dari kegelisahan, kalau ingin hati ini tenang, tidak ada jalan lain bagi kita. Maka disebut Allah dalam Quran, kalau Quran dibacakan, apa sikap kita? Dengarkan, simak elok-elok. Jangan lagi kalau ada orang baca Quran, kita masih bercakap-cakap. Kalaulah azan saja, apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau ada azan dikumandangkan, tapi kalian masih bercakap-cakap, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka itu orang dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu azan. Apalagi ini firman Allah, ayat Allah yang dibacakan. Kalau ada orang yang masih cakap-cakap ketika Quran dibacakan, itu bisa saja matinya nanti su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Jadi kalau ayat Quran dibacakan gimana Pak Ustaz? Simak elok-elok, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena itu akan dapat membawa ketenangan pada hati kita. Nah, poin pentingnya adalah kenapa ada orang yang baca Quran selama ini tapi nggak membawa ketenangan pada jiwanya? Kesimpulan kaji tentang poin pertama ini adalah karena baca Qur'annya tidak meresap sampai ke kolbunya. Jadi kata itu, bacaan itu baru sebatas lisan saja, bacaan itu baru sebatas lipstik saja. Maka Quran yang dibacanya tidak memberikan kesan apa-apa pada jiwanya. Maka mulai dari sekarang, yang ingin Quran menjadi tempat penenang hati kita, mulai perbaiki bacaan Quran. Saya belum bahas tentang memaknakan Quran, menafsirkan Quran. Nanti insya Allah ada ustadz-ustadz kita yang lebih paham tentang itu. Minimal sekarang diajak jamaah ini untuk semangat mempelajari Quran, karena itu adalah obat hati nomor satu. Yang kedua, nampaknya dua saja malam hari ini. Yang kedua, apa obat hati yang paling bagus Pak Ustadz? Hati yang gelisah, hati yang galau, hati yang gegana, gelisah, galau dan merana. Sudah datang saya Pak Ustadz, diajak kawan jalan-jalan ke jembatan Nambarelang. 2 jam kami di pantai Pak Ustadz, tenang sebentar, tapi pas pulang gelisah lagi. Gelisah saya pagi itu Pak Ustadz, pergilah saya ke Monik Karaoke sama kawan, menyanyi kami 3 jam di situ. Saat di Monik Karaoke, saat di Inul Vista, tenang. Tapi begitu pulang dari Monik Karaoke, begitu pulang dari Inul Vista, gelisah lagi. Ternyata itu bukan obat hati, itu hanya penenang sesaat saja. Syukur-syukur kalau masih ke Monik Karaoke, syukur-syukur kalau dia pergi ke pantai jembatan Nambarelang. Ada lagi kawan, ketika dia bercerita, bro, galau saya nih sekarang bro, ibu, gelisah saya sekarang nih. Rupanya ibu itu sudah banyak jinnya, banyak setannya. Dibawanya lah ibu ke apa namanya itu dulu yang mau ke Muka Kuning, itu ibu tahu dia, Daeng katanya. Nah, dibawalah ke apa itu, Kelok Daeng itu. Dibawalah ibu ke dukun, dibawalah ibu ke tukang ramal. Tolonglah diramal nih Mbak Dukun, kira-kira kenapa lah saya ini gelisah aja, diramal sama Pak Dukun. Ingat, pernah kita sampaikan apa kata Nabi? Siapa orang yang minta diramal ramail, lalu dukun itu meramal tentang dia, baik nasibnya, jodohnya, karirnya, kerjaannya, usahanya, rumah tangganya, terserah apapun, dia diramal,
kemudian dia percaya dengan apa yang diramalkan itu, 40 hari 40 malam solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu di sini nggak ada yang berdukun-dukun kan? Nggak ada. Kita doakan malam hari ini, kalau masih ada Bapak Ibu nih yang pakai dukun-dukun, yang berjimat-jimat, ya Allah, bertobat kami kepada Engkau ya Allah. Sadarkan kami jamaah ini ya Allah. Mulai esok pagi itu jimat-jimat buang lagi. Ingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ada dosa besar di antara yang paling besar. Hai sahabatku, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan ada dosa yang besar di antara yang besar? Mau ya Rasulullah. Ada 3 dosa besar. Satu di antara 3 itu, yang paling besar di antara yang besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kalau ini orang mati berbuat syirik kepada Allah, mati belum lagi sempat bertaubat, tak ada cerita baginya kecuali neraka jahanam menantinya. Nauzubillah. Makanya saya mau tanya dulu, ibu-ibu di pasar Mandala ini ada nggak pakai jimat-jimat? Kan diam dia. Ada nggak? Ada tidak? Ibu kalau pengajian kan bawa tas kan? Boleh Ustadz periksa tasnya? Boleh? Kalau kencang suaranya berarti nggak ada itu. Tapi yang agak ragu-ragu dia menjawab, itu bisa saja ya. Walaupun memang selama ini ada, misal nih ada, bertobat kita kepada Allah. Ibu sholat, ibu puasa sunat, ibu misalnya rajin pengajian, ibu rajin sholawat, ibu rajin berzikir, ibu orangnya dikenal orang baik. Tapi kalau adalah jimat-jimat itu agak 2-3 biji di rumah, ada 2-3 biji dalam tas, maka percuma amal soleh kita. Ibu mati membawa jimat-jimat itu, belum lagi bertobat kepada Allah, matinya disebut dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kita yang kedua, obat hati supaya dapat hati ini tenang, supaya dapat hati ini tidak lagi gelisah. Apa obatnya Pak Ustadz? Kalau saya datang ke pantai sebentar tenangnya, habis itu pulang gelisah lagi. Karaoke sebentar tenangnya gelisah lagi. Diajak saya ke dukun Pak Ustadz, bertambah-tambah masalah jadinya. Apalagi adalah kawan membawa bulir-bulir pil, itu lebih parah itu. Disuruhnya makan ekstasi, disuruhnya makan narkoba, disuruhnya ngisap ganja, bertambah masalah. Nauzubillah. Lalu gimana cara hati agar tenang? Yang kedua adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan satu firman Allah dalam Quran. Di mana letaknya? Tengok dalam Quran surah yang ke-20, namanya surah Toha ayat 124. Apa kata Allah dalam Quran? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami sempitkan hidupnya, kata Allah. Saya ulang ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Akan kami sempitkan hidupnya. Siapa mereka? Orang yang tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah itu artinya apa? Yang tidak berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan Allah sempitkan. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kami ini kalau ditengok dari hidup nggak sempit Pak Ustadz. Mobil ada, motor ada, rumah ada, usaha ada, duit ada. Rumah bukan satu Pak Ustadz, deposito ada, nggak ada sempit kami hidup. Tapi yang nggak tenang tuh hati Pak Ustadz. Makna disempitkan di situ apa? Bukan disempitkan ekonominya, bukan disempitkan jabatan dan kekuasaannya. Allah lancarkan itu, tapi yang disempitkan Allah itu adalah hatinya. Orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini
hatinya disempitkan oleh Allah. Kalau hatinya yang sudah sempit, maka sempitlah terasa dunia ini. Kalau dunia ini sudah terasa sempit, lama-lama kalau tak dapat solusi, mau bunuh diri, gantung diri. Betul? Bukan harta tak ada, bukan pangkat nggak ada, bukan kendaraan tak ada, ada. Tapi karena hati yang tidak berzikir, maka sempit terasa hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sedikit kaji yang kemarin di rumah almarhum Pak Sudarman lantai 2. Mungkin ada Bapak Ibu yang tak datang, Bapak-bapak tak datang ya. Ibu-ibu mungkin sebagian datang, sebagian tidak. Besok kita tambah zikirnya. Tapi saya paling suka menyampaikan zikir ini karena inilah amalan zikir yang paling ringan kita kerjakan, paling mudah untuk dilakukan. Kalau orang berzikir dengan serius, kalimatnya pendek, kalimatnya mudah, semua jamaah hafal. Yang kita ajarkan malam hari ini tekniknya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertanyalah Sayyidina Ali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang dengan amalan ini membuat aku begitu mulia di sisi Allah, atau dengan amalan yang mudah ini tapi nilainya di sisi Allah paling luar biasa." Ali bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal ini mudah aku lakukan, tapi kalau ditimbang di sisi Allah ini paling luar biasa." Macam Bapak Ibu pedagang di pasar Mandalay, rumus ekonomi itu apa? Modal seringan-ringannya, untung sebesar-besarnya. Betul? Akan keinginan kita macam itu. Maka Ali juga bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan satu amal yang amal ini mudah untuk dikerjakan tapi nilainya di sisi Allah paling luar biasa." Bapak Ibu, simak sebentar ya, karena ini kalau terlewat nanti bisa salah dia. Apa amalannya? Maka Rasulullah mengajarkan. Anak-anak Ustaz, tolong simak, duduknya yang paling rapi, suaranya yang paling tenang. Siap ya? Kalau itu yang engkau tanyakan wahai Ali, apa jawaban Nabi? Zikrullah wahai Ali, zikrullah. Berzikir kepada Allah wahai Ali, berzikir kepada Allah. Kalau zikir itu kami tahu ya Rasulullah, kata Ali, tapi apa zikir yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu wahai Ali, ucapkanlah kata Nabi, la ilaha illallah. Bapak Ibu, saya pesan di mana-mana, boleh kita punya amalan zikir yang macam-macam, silakan. Diajarkan kita oleh guru ini zikirnya, amalkan. Diajarkan kita oleh guru ini zikirnya, amalkan. Datang habaib ini ke pasar Mandalay, datang Habib ini dari Jakarta, bagus, amalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh para zuriat Rasulullah, para habaib, mantap. Tapi di antara zikir-zikir itu semua, yang paling hebat adalah jangan lupa membaca la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kami tahu zikir la ilaha illallah, kami pandai membacanya. Yang kami ingin tanyakan ya Rasulullah, bagaimana tekniknya ya Rasulullah? Bagaimana teknik untuk mengucapkan la ilaha illallah itu ya Rasulullah?" Diajarkanlah kita oleh guru kita, oleh ustadz kita, oleh mursyid kita dalam ilmu thariqah yang banyak diamalkan oleh jamaah yang belajar thariqah, belajar tarikat kalau bahasa orang Minang. Bagaimana teknik mengucapkan la ilaha illallah? Maka Nabi mengajarkan Sayyidina Ali. Bagaimana caranya? Ibu-ibu yang udah ngaji kemarin di sana, jangan lupa 3. Yang pertama, tutup matamu Ali, kata Nabi, tutup mata. Tutup mulut Ali, tutup mulut. Tongkatkan lidah ke langit-langit. Tongkatkan. Kunci yang 3 kata ulama,
Kunci mata, kunci mulut, kunci lidah. Tongkatkan lidah ke langit-langit. Mata tertutup, mulut terkunci, lidah terkunci, tertonggak ke langit-langit. Lalu sebutlah dari qalbumu wahai Ali, apa yang disebut? La ilaha illallah. Demi Allah saya katakan, sejak saya mengamalkan ini, begitu dapat saya amalkan, ternyata demi Allah benar-benar membawa ketenangan dalam hati kita. Gimana caranya? Kita ulang. Yang belum nyimak tadi, cara berzikir la ilaha illallah diajarkan Sayyidina Ali oleh Rasulullah. Yang pertama, pejamkan mata. Yang kedua, tutup mulut. Yang ketiga, tongkatkan lidah ke langit-langit. Inilah yang kita kenal. Apa kata orang? Apa kata ulama thariqah? Matikan diri sebelum Apa urusan dengan lidah tertongkat ke langit-langit, Pak Ustadz? Rupanya orang yang mati, rupanya orang yang meninggal, demi Allah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalaulah mulutnya boleh dibuka, maka lidahnya sesungguhnya tertonggak ke langit-langit. Lidah orang yang mati itu macam nih. Makanya kalau ada orang meninggal yang ditutup apa? Dua. Yang pertama matanya, yang kedua mulutnya. Begitu mulutnya nggak bisa ditutup, diikat oleh orang. Tapi kalau mulut itu boleh dibuka sedikit, maka nampaklah lidah tertonggak ke langit-langit. Disitulah kita berzikir kepada Allah. Zikir itu diberi nama dengan zikir khafi, zikir lunak dari sanubari, dari kalbu. Hati itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya hati sanubari, yang kedua namanya hati nurani. Hati sanubari itu yang mana? Itulah yang disebut dengan jantung. Atau ada juga yang mengatakan kalau ayam itu kan ada hatinya. Kita juga punya hati selain dari jantung, hati yang berbentuk sanur, yang menempel di badan kita. Itu namanya hati sanubari. Tapi ada satu lagi, apa namanya? Hati nurani. Itulah yang disebut orang dengan kolbu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk membawa ketenangan pada hati kita, untuk menghilangkan segala risau dan kegelisahan hati, maka berzikirlah kepada Allah. Diajarkan Sayyidina Ali oleh Rasulullah, zikir khafi, mengucapkan la ilaha illallah dengan 3 teknik. Yang pertama, tutup mata. Yang kedua, tutup mulut. Yang ketiga, tongkatkan lidah ke langit-langit. Kemudian sebut dari kalbu kita, la ilaha illallah. Oh, berarti orang yang tahlilnya keras-keras, bergoyang kepalanya, tak betul Pak Ustaz. Siapa bilang? Betul juga. Itu untuk menambah ghirah iman, untuk menambah semangat, untuk mengusir setan-setan. Zikir keras itu untuk apa? Mengusir setan. Makanya disebut kalau ada azan dikumandangkan, setan lari sambil terkentut-kentut. Dalam kalimat azan ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itulah yang membuat setan kabur. Apalagi di ujung azan, la ilaha illallah. Ibu, kalau ada kawan kita yang ngaji sambil dengarkan pengajian Ustaz Caniago, tidur dia, itu banyak setan nih. Ya. Lalu gimana caranya Pak Ustaz? Kan sudah diajarkan la ilaha illallah itu menolak setan. Jadi kalau ada kawan ibu tidur sekarang waktu dengarkan tausiah ini, bacakan di telinganya la ilaha illallah. Itu terkejut dia itu. Itu setannya lari. Ada yang tidur sekarang? Tidak ada ya? Ini mana yang tidur tuh banyak jinnya itu, banyak setannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kami zikir agak keras Pak Ustaz? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang kepalanya gimana? Ke kanannya mengatakan la ilah, tidak ada Tuhan. Lalu yang ke kirinya gimana? Anggukkan kepala, illallah. Apa maknanya? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita seolah-olah secara hakikat menyebut tidak ada Tuhan. Lalu yang ada siapa? Yang ada Allah saja. Kalau kita mengatakan iya kan, kita ngangguk kepala, betul? Ya. Kalau kita tidak mengatakan tidak ada, maka kita gelengkan kepala. Tidak ada Allah.
Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Yang ada siapa? Yang ada hanya Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu jangan agresif macam itu. Ibu dalam fikihnya semakin lembut, semakin lunak, semakin tertutup, semakin baik. Makanya dalam takbir solat gimana? Takbiratul ihram dalam solat kan kita belajar ya dulu. Takbir macamnya dua macam. Yang pertama sampai daun telinga, yang kedua sampai bahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun cara solat laki-laki dan perempuan gak ada beda, sama tata caranya. Tapi kalau boleh memilih satu di antara dua untuk takbir, ibu pilih yang ketiak boleh tidak terbuka. Itu sampai bahu. Ini kalau sampai bahu kan ketiak boleh nggak terbuka. Tapi kalau sampai daun telinga, ini ketiak terbuka. Bapak-bapak gimana Pak Ustaz? Bapak-bapak boleh pilih. Mau sampai daun telinga sah, mau sampai bahu sah. Ya, yang tidak ada dalilnya apa? Allah. Itu nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Jadi kalau ibu-ibu gimana berzikirnya Pak Ustaz menyebut la ilaha illallah? Goyangkan juga kepala, tapi agak lembut sedikit goyangnya. Gimana caranya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau bapak-bapak boleh agak semangat sedikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh ya? Ini kalau masalah tahlil ini di kampung saya paling hebat, Pak. Dia duduknya di sini, nanti lama-lama sampai di situ dia. Saking semangatnya, tak terasa dia terbawa larut dengan kalimat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita 21:33 menit. Kita tadi janjinya sampai jam 9:30. Nah, inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Carilah ketenangan hati dengan 5 perkara. 2 perkara sudah disampaikan. Yang pertama, mencari ketenangan hati dengan Al-Quran. Yang kedua, mencari ketenangan hati dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Salah satu zikir yang diajarkan malam hari ini adalah banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Caranya bisa 2. Yang pertama secara jahar, secara keras, maka ucapkan la ilaha illallah. Bapak-bapak dalam salat sunat di rumah jangan lupa bertahlil, Pak. Keraskan sedikit. Itu setan-setan, jin-jin, hantu-hantu, jumalang tanah di rumah kita kabur itu insyaallah. Nah, nanti datang masanya kita berzikir agak lunak. Gimana tadi tekniknya? Diajarkan. Tutup mata, tutup mulut, tonggakkan lidah ke langit-langit, maka sebut dari kolbu kita yang paling dalam la ilaha illallah. Jadi kombinasikan saja. Ada masanya kita keras membaca la ilaha illallah, ada masanya kita khafi, kita lunak dan lembut. Siapa orang yang banyak membaca la ilaha illallah, insya Allah dia besok mati dengan kalimat itu. Siapa orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang meninggal di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, surga sudah pasti menjadi miliknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 lagi kita simpan dulu karena ini judulnya adalah 5 perkara. 3 ini kita sampaikan Jumat keempat kalau Ustadz Caniago masih hidup. Kalau Ustadz Caniago mati menjelang Jumat keempat, berarti kaji ini besok disambung sama Ustadz Rio Arafat. Amin ya rabbal alamin. Kan beliau dengar juga. Ini 2 ini sudah disampaikan Ustadz, 3 ini disampaikan Ustadz Rio. Demikian yang dapat disampaikan malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang paling kita cari dalam hidup ini melainkan ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Betul? Capek kita ngejar dunia ini, ngejar harta, ngejar pangkat, ngejar jabatan. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi kalau itu yang menjadi prioritas kita, ternyata betapa banyak orang kaya tapi ceritanya susah. Betapa banyak orang yang punya pangkat dan jabatan tapi penuh hidupnya dengan kegelisahan. Maka kita carilah ketenangan hidup itu. Pertama, banyak baca Quran. Yang ibu-ibu belum fasih baca Quran, bapak-bapak yang belum fasih baca Quran, buatkan program
bagaimana bisa baca Quran yang fasih agar Quran menjadi penenang dalam hidup kita. Yang kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Lain waktu dan kesempatan kita bahas tentang zikir-zikir yang lain. Malam hari ini cukup amalkan itu dulu, banyak-banyak menyebut la ilaha illallah.